Haleluya, Shalom Kerinduanku Channel. Selamat pagi, senang berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan yang sangat setia untuk selalu melihat Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Bersama dengan saya Pastor Indra Daniel Mau, dan di hari ini mari bersama-sama sebelum kita memulai hari kita, ada baiknya kita datang kepada Tuhan. Kita mendengar apa yang ingin Tuhan bicarakan bagi setiap kita di hari ini. Saya percaya bahwa di hari ini setiap kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Meskipun terkadang kita sedang mengalami ujian, cobaan, tapi percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Maupun sebentar, maupun lama, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik menjawab setiap doa-doa kita. Mari di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya mari kita satu dalam doa. Bari bawa hatimu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa yang Kau anugerahkan bagi setiap kami Bapa. Di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami sebelum memulai hari kami Bapa, kami ingin terlebih dahulu duduk Bapa, rendahkan hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, biar renungan di pagi hari ini dapat berbicara bagi setiap kami, dapat kembali menguatkan kami, dapat memberi kami Bapa kekuatan yang begitu luar biasa, dengan Roh-Mu yang luar biasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana tema saya di pagi hari ini adalah bersandar pada Tuhan dalam segala hal. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya sebagai manusia di setiap harinya seringkali kita dipertemukan, kita diperhadapkan dengan berbagai keputusan. Baik keputusan yang besar, baik keputusan yang kecil. Dan kita percaya segala macam keputusan yang kita ambil jika kita hidup dalam Tuhan, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kita mengambil keputusan. Terkadang kita merasa yakin bahwa kita bisa mengandalkan pemikiran kita. Namun apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan ingin agar supaya setiap keputusan yang kita ambil, kita harus melibatkan Tuhan. Agar apa? Agar supaya setiap keputusan yang kita ambil, kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Namun setiap keputusan yang kita ambil, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang dapat memampukan kita, yang dapat menolong kita. Kita sepenuhnya tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun dengan pertolongan Tuhan, maka kita dapat melakukan segala perkara. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita akan lebih merenungkan lagi apa artinya hidup dengan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Yang pertama, saya ingin ajari melalui ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 5, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di sini kita harus percaya dengan sepenuh hati kita hanya kepada Tuhan saja. Karena kenapa? Di sini Tuhan ingin agar supaya sepenuh hati, bukan setengah-setengah, untuk kita mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kita menyerahkan segala apapun yang akan kita jalani, apapun beban pergumulan kita, atau apapun saat ini yang kita sedang rasakan dalam kebahagiaan kita, dalam kesenangan kita. Bahkan ketika situasi terlihat tampak sulit, terkadang situasi tampak terlihat tidak ada jalan keluar. Tapi percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya ajaib, membuka jalan bagi setiap kita. Nah, kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan tentunya semuanya mendatangkan kebaikan. Mari bersama-sama kita membuka di Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap kita di hadapan
setiap kita diperhadapkan dengan berbagai hal, di mana kita harus mengambil keputusan. Mungkin terkadang keputusan itu sulit, keputusan itu membingungkan kita. Jalan mana yang harus kita pilih? Andalkan Tuhan. Bawa terus dalam doa. Tanya kepada Tuhan, bahkan minta tanda kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan mengaruniakan hikmat-Nya bagi setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah memilih dan kita memilih jawaban yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan yang kedua, poin kedua ini saya sampaikan bahwa kita tidak bersandar pada pengertian sendiri. Terkadang kita sebagai manusia mungkin kadang kita sombong. Kita sebagai manusia mungkin kita merasa bahwa kita mampu. Kita sebagai manusia mungkin kita merasa bahwa kita bisa untuk menjalani setiap hal, setiap keputusan kita ambil dengan pemikiran kita, dengan pengertian kita. Tapi percayalah dan kita ingat bahwa manusia itu terbatas. Pemikiran itu manusia itu terbatas. Namun hikmat dari Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah ujian, kita seringkali mengeluh. Ataupun terkadang kita tidak paham kenapa hal buruk ini terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan mungkin kita adalah orang yang rajin datang kepada Tuhan. Kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Di situ kita mulai meragukan Tuhan. Dan kita sudah memulai menggunakan hikmat pemikiran kita sendiri. Satu hal yang ingin saya katakan, jangan pernah merubah pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki pandangan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, mari bersandarlah pada pengertian Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Contohnya ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan tempatnya, tanpa ia harus tahu pergi kemana. Kita bisa melihat firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 hingga 4. Di situ kita melihat bahwa Abraham taat untuk mengikuti apa yang maunya Tuhan. Ketika dia tidak memahami, namun dia belajar percaya saja. Dia mengikuti apa maunya Tuhan. Dia tidak mengandalkan bahwa pengertian sendiri, tapi ia taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan apa? Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan memberikan dia kepada rencana Tuhan yang ajaib yang Tuhan percayakan kepada Abraham. Nah di sini satu ingin saya katakan bahwa mari tetap berdiri kepada pemahaman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengakui Tuhan dalam segala perkara kita. Di ayat 6 tadi ya, bahwa Tuhan ingin terlibat dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan ingin menjadi bagian dari segala apapun yang dia lakukan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui bahwa kedaulatannya itu begitu ajaib, kedaulatannya itu begitu besar, dan kedaulatannya itu begitu sempurna. Dia ingin memberi bagi kita itu ruang untuk rohnya bekerja dalam kehidupan kita. Mari jadikan Tuhan satu-satunya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, mari pimpin langkahku setiap hari. Mari Bapak Ibu, setiap pagi sebelum kita memulai pekerjaan kita, bisnis kita, mungkin terkadang kita ingin melakukan sebuah dealing dalam pekerjaan kita. Kita takut salah memilih, kita takut salah untuk dealing. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, pimpin langkahku hari ini. Biarlah aku hanya berjalan bersama dengan Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan aku hari ini. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita. Janji Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi sangat jelas. Ketika kita bersandar kepada Dia, Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya Tuhan akan membuka jalan. Amin. Katakan Tuhan akan membuka jalan. Amin. Tuhan akan membuka jalan. Bahkan ketika mungkin kita melihat tidak ada jalan terbuka dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun jalan kita. Hal ini Tuhan sudah nyatakan bangsa Israel. Ketika dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mungkin terkadang mereka harus menjalani laut, ya, di mana tidak ada lagi jalan, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan membuka laut tersebut dan mereka dapat melalui tantangan yang ada di hadapan mereka. Dan mari saat ini jemaat Tuhan, bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu, bersandar terus kepada Tuhan, dan mari nyatakanlah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan dalam hatimu, Tuhan, nyatakan jalanmu dalam kehidupan aku.
Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan aku. Dan biarlah Roh-Mu beracara dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari bawa hatimu, katakan pada Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu iman kami Bapa, ketika kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa Kau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami Bapa. Kembali kami belajar di hari ini Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk kami terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap kehidupan kami. Dalam kami mengambil Bapa keputusan di dalam kehidupan kami. Kami inginkan Bapa biarlah ketetapan yang berasal daripada-Mu saja Bapa. Yang terjadi dan berdaulat di kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk renungan yang luar biasa. Di pagi hari ini kami tutup renungan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus diberkati setiap jemaat Tuhan dan selalu percaya dan ingat bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Sampai jumpa.